Halo guys, welcome to my podcast abal-abal, podcast asal jadi. Podcast ini disponsori oleh Edward Sani Eka Nafta Sopang. Punten kak, buat kalian yang sedang malas atau lagi tidak mood dalam belajar atau mengerjakan tugas, tenang saja, ada saya di sini. Bisa diterima editing video, membuat animasi berkartun berbicara, membuat PPT menarik, Word menarik, dan PDF tentunya, dan bahkan mencairkan tugasnya juga. Jadi sekiranya kalian butuh, silakan PC saya, dan kalau bisa sebarkan ke teman-teman Anda. Jika kalian merasa tidak nyaman dengan kalian atau malu, tenang saja, privasi konsumen saya jaga. Masalah harga tergantung dengan tingkat kesulitan dan banyak tugas tersebut. Pembayaran dibayar setelah tugas itu sudah saya kirim. Wah, hebat bukan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo, pesan terakhir adalah bermalas-malaslah Anda supaya saya banyak uang. Sekarang mari kita lanjut ke podcastnya. Baiklah, setelah membacakan hak-hak dari sponsor kita, mari kita lanjut ke podcast abal-abal. Ya, sebenarnya podcast untuk tujuan tertentu, jadi gitulah. Asal harus jadi. Ya, tema hari ini nggak tema sih. Saya akan mengangkat sebuah permasalahan yang begitu sedikit banyak dipermasalahkan di Indonesia tentunya, yaitu adalah permasalahan pendidikan. Ya, pendidikan itu sendiri adalah bisa dibilang proses pembelajaran merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Ya, kalau mau kerja harus pada pengalaman tentunya dengan pembelajaran, dan juga dari SD, SMP, SMA juga kita butuh belajar. Ya, pendidikannya begitulah. Cuman banyak yang membuat bingung adalah kan pendidikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara lain. Kecuali UI ya, UI jangan ditanya. Oke, ditanya tuh tingkatnya beda lagi. Kita bahas yang realita aja. Memang begitulah adanya, apalagi yang di luar pulau tentunya sungguh sulit mendapatkan cucing tahu. Ya begitulah, saya lihat laptop kenapa nggak senang, nggak boleh gitu. Podcast saya ngatur. Oke, sip. Ya, di sini disebut apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahan. Nah, itulah masalahnya. Masalah harus diselesaikan, tapi Anda tahu Indonesia itu negara kok tahu sendiri. Jadi banyak yang mengambil yang bukan haknya, dan itulah. Jadi banyak ya warga-warga rakyat-rakyat yang kurang mampu sulit mendapatkan pendidikan yang luar biasa, yang memadai. Tapi tenang saja, karena sekarang udah online, semua serta digital, jadi bisa lihat di online. Tapi juga masalahnya di online banyak juga yang membutuhkannya. Ya, meskipun butuh, banyak yang nggak punya. Benar-benar sulit mendapatkan pendidikan di Indonesia bagi rakyat-rakyat yang kurang mampu. Dan saya ingin menyebutkan beberapa poin yang penting. Yaitu poin pertama adalah mahalnya biaya pendidikan. Ya, kalau masalah duit, orang semua tahu. Kita butuh makan, butuh duit, dari duit. Butuh kesehatan, itu juga dari duit. Kalau butuh kesehatan, ya sih dari disebut ya tadi, butuh duit. Kalau kita kena santet terus kita mau serang balik kan juga butuh duit. Ya, jadi begitulah. Ya, mungkin kita cut lah mungkin bagian santet itu ya. Dan mahalnya biaya pendidikan tersebut bisa dibilang untuk bagi orang yang sangat mampu, ya betul-betul sangat mampu, apalagi orang-orang yang di atas tuh ya kan. Duit tuh gampang, mau masuk mana aja UI lewat, bisa gitu. Kayaknya itu duit tuh di sini Indonesia segalanya boy, tak boleh gitu. Dan maraknya lagi bagi rakyat yang kurang mampu sungguh sulit. Mungkin mereka hanya bisa masuk ke jenjang negeri yang ya tenaga pendidiknya kurang profesional, kurang juga, karena negeri tahulah mereka ngambil duit dari pemerintah juga, minjam APBN. Ya begitulah, mahal dengan pendidikan Indonesia sudah mahal dan tidak terjamin akan kebahagiaan dan sejahteranya. Jadi belajar yang rajin, jangan seperti saya, oke?
Dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah belum lihat ya karena masih online. Jadi ya gitu. Dari SD, SMP, SMA kita semua tahu betapa tidak memadainya fasilitas di Indonesia, apalagi tentang pendidikan. Dari SD, SMP, SMA tidak ada yang bagus. Saya masuk di SD Roti, SD 004. Kalian tahu di mana? Bagian Anak Pinang, tentu saja. Ya di sana bisa dibilang bagus karena ya sekarang udah naik daun lah ya kan, udah naik. Dan di zaman saya kursi masih banyak yang rusak, masih banyak yang kosong, masih ada sini bu, kursi saya rusak, boleh ganti nggak? Nah kalian tahu sendiri lah. Ya meskipun gitu karena kami masih kecil jadi kami hanya tahunya main, jadi nggak terlalu memperdulikan itu. Dan ketika saya masuk SMP lebih teruk lagi, saya masuk di MTSN di Medan, Anak Pinang masih tahu. Dan yang pastinya kalian semua tahu MTSN itu seperti apa. Masalah fasilitas sungguh tidak memadai. Ya mau bagaimanapun itu tetap SMP saya bangga. Ya tentang fasilitas sih di SMP saya tidak, di fasilitas saya dibilang bagus enggak, dibilang enggak bagus enggak juga. Soalnya yang sekarang ya, kalau saya sebelum saya lulus itu hancur sih, tapi setelah saya lulus bagus, dipegang sama saya nggak tahu namanya. Terima kasih selama megang SMP TSN yang menjadi lebih baik. Ya waktu saya itu kursi dan meja banyak yang tidak sepaket, maksudnya yang biasa yang kayu ini enggak, ini kayu, kursi plastik, kayu kursinya plastik, jadi dia jelek, nggak sesuai gitu, nggak memadai. Jadi yang tempat wastafel yang untuk cuci tangan banyak yang dirusak, bukan saya, bukan aku. Ya tentang fasilitas sih kurang bagi SD, SMP dan SMA. Tapi kok kalau di SMA sih lumayan sih karena saya masuk SMA 2. Jadi ya begitulah. Saya nggak sendiri di sini. Ada kawan sebelah. Say hi dulu, bro. Hey. Itu dia. Jadi kita nih podcast receh tapi jadi. Ya. Dan yang ketiga, saya udah bilang tadi, soalnya tadi yang ketiga adalah banyak guru yang tidak profesional, ya, memiliki guru yang tidak terlatih. Ya dari waktu saya SD sih saya lihat guru-gurunya ya gitulah. Zaman SD ya kita taunya main, dan ya saya bilang gurunya cukup profesional, cukup bisa karena bisa mengajarkan sesuatu. Cuman kalau sudah SMP, SMA saya ikut belajar tidak terlalu bagus karena mereka hanya mementingkan, mohon maaf, jadi ya begitulah, memiliki guru yang tidak terlatih. Dan di sini disebutkan apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat. Jelas. Tapi kalau di SMA saya ya guru-guru SMA kita bagus sih. Enggak juga sih. Enggak juga. Yes, enggak juga. Ada yang bagus. Contohnya adalah Rigo. Yeah. Pak Rigo, selamat. Ya. Yeah. Dan yang keempat adalah kurangnya bahan belajar. Ya, kita masih tertinggal jauh, apalagi dari Sumatera, di luar pulau kecil seperti ini. Kami yang harusnya belajar dapat materi ini, tapi di Jawa dan di Jakarta udah dapat lebih duluan daripada kami. Jadi ya kami cukup sulit untuk mengejar ketinggalan materi itu. Tapi ya namanya anak kami, para lelaki bujangan, tak ada yang peduli. Jadi ya gitulah. Ya cukup sulit kalau dipikirkan juga. Terus itu sih sebenarnya. Sebentar. Nice ya. Kalau masalah itu cukup sulit karena bahan belajar itu cukup penting, karena materi-materi yang penting itu banyak harus kami kejar, kami pelajari. Hanya saja
Yang kami yang di sini yang di luar pulau mungkin dapat pelajaran yang tidak sebegitu imbang, memadai yang dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana, yang di kota-kota besar mendapatkan pendidikan yang lebih memadai dan cukup untuk mereka mengejar kehidupan ini. Kami yang di luar pulau mungkin sedikit susah karena harus lebih ekstra, apalagi jika kami harus mengambil pelajaran di luar pulau. UI misalnya, bagi masuk UI, selamat, Anda orang terpilih, buat Indonesia yang lebih baik. Oke. Di sini juga disebutkan faktor selanjutnya perlu Anda proses pembelajaran, yaitu bahan belajar atau buku yang memadai. Ya itulah, kita karena di luar pulau akses menuju ke sini cukup sulit. Jika yang betul-betul di pelosok, benar-benar di pelosok seperti di hutan, di suku Madui, seperti apalah itu nama, nggak tahu, lupa, cukup sulit karena harus masuk lewat truk, nggak bisa, harus turun lewat sepeda motor, nggak bisa juga, harus berjalan kaki masuk ke hutan cuma untuk buku. Tapi jika ada yang bisa memang begitu, bisa menghargainya. The real bro Indonesia. Ya, agar dapat mengatasi permasalahan di atas, seharusnya pemerintah menyediakan buku pelajaran gratis yang dapat digunakan. Ya, waktu saya SD, pemerintah sering kasih buku keliling kayak perpustakaan keliling ya, zaman SD lah. Ya, datang pakai mobil gitu kan, kluk, belajar boy gitu ya kan. Kami belajar, kami baca. Sebenarnya nggak ada yang penting sih untuk penyediaan seperti itu ya. Untuk bagi yang di luar pulau yang betul-betul pelosok itu benar-benar butuh banget. Tapi yang untuk yang kami yang di kota, kami masih bisa ke perpustakaan, bisa diantar orang tua ataupun kawan. Kayak adiknya dia tiap harus diantar, jadi dia kayak tukang gojek kan bang. Ya. Nah, tukang gojek enggak sih, dia belum kerja, masih kuliah kalian. Jangan banyak rengek, jangan nyusahin orang tua kalian, ingat beban orang tua. Dan yang bisa dilihat, saya pakai buku, jadi nggak terima, diam aja, bodo amat. Di sini juga disebut ada jalur pendidikan. Ya seperti gue bilang, SD, SMP, SMA. Dan di sini jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat. Ya, kita SD ilmu dasar lah untuk hidup di masyarakat, membantu 1+1, mungkin 1+1 2, 1+1 sama dengan jendela. Ya meskipun begitu, banyak untuk membantu kita, nggak jenjang pendidikan dasar nggak begitu ini ya, nggak begitu membantu dalam kehidupan masyarakat, karena kami hanya tahunya main, tidak tahu belajar. Kalau cewek saya nggak tahu, kami cowok, oke? Ya kan? Ya, kami cowok. Dan pendidikan menengah itulah lamanya 3 tahun, tentunya kita SMP 3 tahun. Sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di STTA atau satuan pendidikan sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan di atas mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih tinggi memasuki lapangan kerja. Jadi SMP kami kayak disediakan untuk SMA, lalu SMA kami disediakan untuk kerja. Tapi kami nggak kerja, kami kuliah. Kalau yang SMK saya nggak tahu, terserah mereka. Mereka bisa langsung kerja, mereka tidak. Kalau kami harus kuliah, harus. Tapi duit susah, begitulah. Ya, pendidikan menengah di SMP sih kita nggak terlalu masih nggak terlalu banyak memikirkan pelajaran, masih juga main karena masih terbawa oleh kebiasaan waktu SD. Tapi setelah kelas 2 kelas 3 masih lah, udah mikirin pelajaran banget sih itu. Nggak lulus UN nggak hidup, ya kan? Nggak lulus UN nggak hidup. Enggak. Kita nggak UN, kita kan lulusan corona. Kita SMA ya. Ya. Lulusan corona gratis. Makasih pemerintah, apalagi Pak Jokowi. Makasih banget loh Pak. Lulus gratis jarang-jarang loh. Hanya tahun-tahun kami. Dan yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Sebenarnya dalam menengah bisa bilang SMP dan SMA ya. Pendidikan tinggi kuliah sebenarnya.
Jadi, pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Fix itu kuliah. Kalau salah, koreksi saya, jamek bacot. Oke. Ya di kuliah saya baru masuk semester 1. Jadi gak banyak yang harus dilika-likukan. Ikuti saja. Nggak tahu lah ke depannya mau kayak mana, masih mempersiapkan untuk magang. Ya di pendidikan tinggi sendiri kita diajarkan untuk bergaul di kehidupan masyarakat, harus berani rekayasa sosial. Saya nggak tahu itu apa, hanya asal sebut slow. Nanti diedit kok sama yang sebelah tuh. Live. Kehidupan susah boy. Jadi leneh kalian. Banyak bacot. Gak kerja. Gak hidup. Pengangguran. Gak boleh. Smart bro. Ya, di pendidikan juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Jadi dengan kita kuliah kita juga bisa masuk ke belajar internasional, bisa mungkin ke pertukaran antar pelajar, beasiswa kayak Mas Jerome ya, beasiswa ya kan. Dan juga tergantung jurusan juga sih, kalian mau pilih bagaimana. Jika kalian banyak pilihan pemerintah, tentu saja sulit untuk menggapai di bagian daerah internasional. Tapi untungnya saya masuk bahasa Inggris juga sama sebelah saya, tapi beda universitas, dia di Padang, saya di sini. Banyak yang bilang jurusan bahasa itu tidak enak ya, karena dibilang buangan. Kami pun SMA pun di jurusan bahasa juga, SMA 2. Banyak bilang jurusan bahasa itu jurusan buangan, kayak nggak ada apa-apa. Justru di dunia sekarang bahasa itu sangat membutuhkan. Anda mau pergi ke luar negeri, tak ada pelajaran bahasa, setidaknya bahasa Inggris lah. Kalau emang nggak bisa bahasa Inggris susah. Tapi di dunia digital sekarang yang harus bisa pakai apa sih namanya, Google Translate ya, Google Translate bisa, cuman memakan banyak waktu, jadi kalian tidak fokus dengan wisata kalian, dan kalian hanya membuang duit. Kami bisa menghasilkan duit karena kami bisa bekerja di luar negeri, gitulah. Dan menurut saya sih itu saja yang dapat saya formal, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Selamat tinggal. Podcast abal-abal. Sign off. Ya.